kita tahu bahwa alam menciptakan semuanya. Jadi dengan bahan alam ini justru kita bisa menyembuhkan berbagai macam masalah. Tidak hanya meningkatkan kualitas daripada individu, tapi juga bisa membuat kesejahteraan daripada selnya jadi lebih bagus. Jadi para teman sejawat sekalian yang sekarang ingin mengobati pasien, tidak cukup hanya sekedar mengobatin, tapi menyembuhkanlah yang lebih penting. Artinya menyembuhkan adalah pasien tidak tergantung terhadap obat terus menerus, tapi dia bisa hidup dengan mandiri tanpa dibantu oleh apapun. Kita ya tidak sakit kepala minum analgetik akhirnya jadi gastritis. Gastritis itu penyakit apa? Iya, nggak, maksudnya penyakit apa? Penyakit yang kita ciptakan kan? Iatrogenic disease. Dan selalu saya sampaikan bahwa hanya saya punya bukunya Hippocrates. Pada saat saya di Inggris itu sengaja saya cari Hippocrates, bapak kita kalau yang kedokteran. Sengaja saya cari, saya dapat manuskripnya di British Library. Sengaja saya ambil, beli. Apa dibilang oleh si Hippocrates? Only nature could heal. Ya kan? Sekarang kita pertanyaannya mau mengobati atau menyembuhin? Berarti kalau yang bisa menyembuhin siapa? Alam. Siapa yang ciptain penyakit? Tuhan. Dan hanya Tuhan melalui ciptaannya juga lah yang bisa menyembuhkan. Bagaimana? Nah, secara teori medis kita bahas hari ini. Bagaimana sampai ini bisa berfungsi seperti itu? Ya, our world is getting worse right now. Bumi kita ini sudah semakin buruknya. Polusi, makanan-makanan yang sudah dicampur dengan segala macam pestisida dan segala macam lah. Dr. Jensen already mention katanya bahwa penyebab penyakit adalah toksin. Yes, drugs. Ini adalah semuanya yang kita sebut sebagai xenobiotik. Xeno artinya asing, biotik ya biota, makhluk asing. Jadi kalau sekarang kita ini tidak dijajah secara ekonomi ataupun politik, tapi sudah dijajah oleh benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh apa? Ya tadi itu segala macam ini, terutama ini unconsciously stress. Sadarkah kita? Global warming, stres nggak? Stres itu bukan berarti di sini patah hati, broken heart, ditinggal seseorang yang dicintai, tidak hanya itu. Weather changing, pertukaran cuaca, stres tidak? Tanpa sadar itu akan mengganggu dan merusak ke dalam tubuh kita. Terjadilah proses degeneratif yang semuanya itu menyebabkan terjadinya proses penuaan diri. Sadar atau tidak sadar? Salah satu ciri daripada mitokondrial sitopati adalah 8L. Nanti lesul mahloyo leto lemah mengalir lebay. Gak teratasi yang 8 ini, muncul satu L lagi, lumpuh. Apalagi hidup kalau kita sudah lumpuh, nggak bisa melakukan tugas dan fungsi secara normal. Itu semua pengganggu kita. Saya selalu menyampaikan, susahnya sekarang minum nggak jamin
makan nggak jamin. Ya udah, nggak usah makan, nggak usah minum, ngirup udara juga polusi. Terus mau ngapain? Only the strong cell could fight with this world. Hanya sel yang kuatlah yang bisa kita berperang melawan apapun di luar sana yang akan mengganggu kita. Tapi tolong sel yang kuat ini dibangun. Sudah jelas pola hidup kita nggak pernah boleh tunjuk tangan siapa yang betul-betul pola hidupnya sehat. Nggak ada deh. Walaupun dia bisa berolahraga dan segala macam, tapi makanan kita apakah kita jamin? There is no guarantee. Jadi sekarang gimana? Yuk cari backup, cari protektor, cari bantuan. Bantuannya bukan sifatnya doping, tapi harus membangun selnya. Saya selalu mengatakan, kalau masih ingat teman-teman IPC, sel inilah rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Sel kita, sama kita ini sekarang. Kapan NKRI ini kuat? Kalau rakyatnya kuat. Jadi kalau sel kita tidak kuat, negara ini, tubuh ini tidak akan kuat. Jadi itu yang harus kita upayakan. Perihal stres ini yang paling menakutkan bagi kita. Jadi stres itu ada yang sifatnya long term, tapi ini proses yang menjadi cikal bakal manusia tersebut bisa berfungsi secara utuh. Mau jantungnya bagus, mitokondria harus benar. Mau sel-sel saraf otaknya bagus, mitokondria harus benar. Apapun yang ada di dalam tubuh kita, semuanya hanya mitokondria. Ingat, ini selalu saya pesankan, bahwa ada tubuh sisi yang sakit. Kita di konvensional hanya sibuk mengejar yang sakitnya saja. Pernah kita urusin sisi sehatnya? Pernah? Apakah kalau kita sakit semua tubuh sakit? Ada sisi sehatnya. Sekarang bagaimana caranya supaya orang ini bisa terbebas dari penyakitnya? Bangun sisi sehatnya. Karena sisi yang sehat inilah akan membantu yang sakit. Maaf, pendekatan kita selalu konsepnya adalah Newtonian. Memandang tubuh, body as a machine. Maaf, makanya ada spesialisasi. Sorry to say, saya juga dulu di situ. Makanya Dr. Mahdi nyerah dia pada penyakit dalam. Ya sama, saya juga begitu. Bagi seorang kardiologis, apakah saya selesaikan masalah? Tidak. Karena yang saya sibuk urusin hanya jantung tok. Sisi lain, ya kalau ada masalah kirim aja ke spesialis yang lain nanti. Apakah begitu? Bangunlah sisi sehatnya agar individu manusia ini betul-betul bisa bagus kembali. Bagaimana supaya sisi sehat itu bagus? Kapasitas energi di dalam selnya harus bagus. Jadi bagaimana supaya itu? Sadarkah kita bahwa seluruh penyakit yang terjadi semuanya itu disebut sekarang sebagai mitokondrial situasi? Mitokondria, sito selnya pati, ya sudah patos. Muncul yang lain-lain. Kemarin saya di Solo saya bilang, apakah itu jadi masalah? Misalnya orang ini misalnya hipertensi, orang ini misalnya diabetes, atau orang ini kanker. Yang kita urusin apa? Kankernya. Tapi kenapa itu terjadi? Gak pernah kita cari tahu.
Dan kenapa ini bisa terjadi? Nggak peduli. Si ibu hanya dengan operasi kemoradioterapi. Habis itu, garanti. Kalau pun nggak meninggal, kena lagi. Ya kan? Operasi payudara, tumbuh lagi, buang, tumbuh sebelah lagi, buang. Untung masih ada pantatnya, dok, bisa tanam seremes. Depan udah nggak ada, ya belakangnya aja diremes. Tidak selesai masalah. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan, selalu saya sampaikan, konsep kita bukan mengobati teman sejawat sekalian, kita adalah melakukan revitalisasi, menguatkan, memvitalkan kembali fungsi-fungsi tubuh kita. Jadi jangan ambil jatahnya teman sejawat kita yang konvensional barat. Mereka mengobatin, yes, silakan obatin lah, tapi kita tidak. Kita merevitalisasi fungsi-fungsi daripada si tubuh kita ini. Jadi kalau kita lihat ada suatu teori, yaitu mitochondrial theory of aging. Jadi kalau kita lihat mitokondria itu mempunyai suatu defense mechanism yang paling lemah sebetulnya. Jadi dia tidak punya kemampuan, jadi tidak ada mekanisme perlindungan yang ada di dalam mitokondria kita ini. Ya, sehingga akan lebih mudah menjadi target radikal bebas, sehingga akan lebih mudah dia dirusak. Kerusakan itu akan menyebabkan terjadinya struktur-struktur DNA kita terganggu, muncullah penyakit. Di kunci utama untuk fight against aging adalah memperbaiki mitokondria. Jadi kalau udah kita cerita di dalam mitokondria, nggak ada tawar-menawar lagi, itu mutlak pada siapapun. Karena itulah sebagai sumber cikal bakal sel yang bagus dan kuat. Nah, capek kita misalnya mau ngapain pun, kalau ininya tidak dibenerin, tidak akan mungkin bisa orang ini terbebas dari penyakit. Solusi yang terbaik dan sangat-sangat dipertanggungjawabkan secara medis dan juga bisa bekerja secara biomolekular adalah iridoid. Iridoid adalah kandungan yang banyak terdapat di dalam noni yang mempunyai aspek sampai ke tingkat molekuler, dan DNA-nya juga sudah terbukti sangat baik. Mudah-mudahan dengan simposium ini para teman sejawat sekalian sudah lebih bisa menangani pasien dengan baik dan menyembuhkan segala macam penyakitnya. Terima kasih.